namanya daftar ulang. Dan gue juga bingung ya bro. Oke lah sih daftar ulang karena untuk memutuskan bahwa oke, gue lanjut lagi di sekolah ini gitu loh, ya kan? Tapi yang gue bingung bayarnya bro. Kenapa? Pertanyaan gue, kenapa sih? Tolong kalian jawab ya. Mungkin bu guru, kepala sekolah, mungkin ya Pak Nadiem nih, Makarin nih. Kan ini karena swasta ya, karena anak gue sekolahnya di swasta ya. Ya itu kebijakan masing. Kenapa sih setiap daftar ulang tuh bayar bro? Halo, Francis. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi, bukan sampai ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi di Laki Bini. Gue lakinya, dia Gue Bini ya. Oke, kali ini kita bikin podcastnya lagi di dalam mobil. Jadi kita ini baru pulang ngambil rapot. Kalian sudah ngambil rapot belum? Yang punya anak kecil, yang anaknya sedang sekolah, gimana? Rapotnya bagus atau tidak? Tentunya bagus ya. Gimana tadi Mak? Karena yang ngambil rapot tuh gini gua, dia yang ngantri, yang ngobrol sama gurunya. Kesan-kesannya kamu ngambil rapot gimana? Oke, nilainya bagus. Tematiknya oke semua, rata-rata 90-an. Ya, walaupun nggak 100 tapi oke lah, dapat 90-an lebih. Cuma yang jelek itu Hanya beberapa ya? Iya, bahasa Sunda, bahasa Mandarin. Bahasa Sunda. Kalian ada bahasa Sunda nggak? Masih ada bahasa Sunda ya? Bagus Ada, ya? masih ada bahasa Sunda. Oh, karena Kan di daerahnya kan Jakarta Barat, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi kalau kalian sekolah di Jawa Barat itu masih ada bahasa daerah. Dan kalau Jawa Barat itu bahasa daerah itu bahasa Sunda. Karena kita Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah bahasa Jawa kali ya. Bahasa Jawa. Kan emang ikut di lokasi kan? Sama bahasa Mandarin yang kurang ya. Iya. Gila loh bro, udah ada bahasa Mandarin. Sekolah kalian anaknya ada yang bahasa Mandarin nggak? Atau kalian yang bisa bahasa Mandarin? Tulis di kolom komentar. Oke, pengalaman kamu ngambil rapot tadi gimana? Ngantri, menyenangkan atau Ngantri, karena enggak? hari ini sedikit agak berantakan karena tadi kan ngambil rapotnya tuh tidak pakai nomor, jadi kita Nggak ada pakai nomor antrian? nggak ada, jadi yang kayak first in first out gitulah. Jadi Jadi yang datang duluan, Iya. dia langsung bisa ketemu sama gurunya. Cuma tadi kan kita nggak tahu ya siapa yang datang duluan dan siapa yang datang setelah kita gitu. Karena begitu sampai kan ketemu sama orang tua yang lain, terus kita ngobrol-ngobrol. Jadi agak sedikit Jadi karena nggak ada nomor antrian ya? Iya, agak berantakan gitu loh. Ya sedikit teknis lah itulah ya. Cuman yang gue bingung, ngambil rapot pasti ngobrol sama guru ya? Ngobrol. Ya, dia dari tahun ke tahun, dari zaman gue kecil sampai anak gue ngambil rapot ya begitu bro. Kalian juga cerita dong, tulis komentar. Ada nggak di tempat kalian, anak kalian, atau kamu sendiri yang nonton ini ngambil rapot itu beda bro? Beda dari yang lain-lain. Kalau gue kan dari zaman gue kecil ya, itu datang orang tuanya, terus ngantri, ketemu sama gurunya, dikasih rapotnya, terus ngobrol, dijelasin. Buat kalian ada nggak yang beda? Siapa tahu ada yang apa ya? Oh daring, kalau daring oke lah. Dulu waktu zaman pandemi ya, itu pakai media online. Jadi ngambil rapotnya tidak apa ya? Tidak langsung offline seperti sekarang. Ini kayaknya kali pertama ngambil rapot secara offline ya? Iya. Karena kan PPKM itu baru dihapus Desember 2022. Jadi pasti ini pertama kali nih perdana ngambil rapot. Terus pengalaman apa lagi saat ngambil rapot? Ya, so far ya tadi sih pesan dari gurunya harus, walaupun nilai matematikanya sudah bagus, tapi harus belajar matematika lebih lagi gitu loh, karena nanti di kelas 4 mungkin matematikanya lebih rumit lagi, lebih banyak hitung-hitungan gitu. Standar banget ya, belajar lebih giat. Ini kita makan tadi sambil jajanan seafood cilok. Gue suka cilok tuh. Kalian suka cilok nggak? Oke, balik lagi ya. Pesan dan dari gurunya, Bagas itu tadi belajar. Anda tingkatkan lagi. Dan kayaknya
semuanya pada naik ya, naik kelas ya sekarang. Naik sih. Naik kelas. Tapi gue nggak tahu nih, dulu tuh ada, kalau nggak salah ya, paling kalian tulis di kolom komentar. Jadi sekarang itu sudah tidak ada peraturan tinggal kelas atau tidak naik kelas ya. Benar apa salah? Tulis di kolom komentar. Karena gue pernah dengar ya beberapa tahun yang lalu tuh, jadi semuanya tuh naik. Jadi tidak ada yang tinggal kelas. Terkecuali tertentu ya, misalnya dia sakit, amit-amit ya, sakit yang memang harus perawatan intens, jadi kemungkinan bisa lama masuk sekolah gitu loh. Jangan out frame dong, out frame mulu nih laki bini. Jadi wakil laki bini kita jarang karena begitu bro. Susah kalau kita bikin apa ya namanya ya, bikin program dengan bini gitu ya. Tapi oke ya, karena kita menghemat biaya jadi laki bini. Jadi katakannya gitu bro, kalau kita bikin program sama bini sendiri atau sama istri kayak gini lah. Syutingnya susah-susah, gampang. Terus kira-kira ada yang momen menarik banget nggak saat karena dia masuk bro, karena kan bukannya kita gue sebagai bapak nggak mau datang ya, apa ya, karena kan lebih ke apa sih ya, kalau ngambil rapot tuh kayaknya lebih kayak ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau gue masuk sudah ibu-ibu, ini pengalaman nih, ada nggak bapak-bapak ini yang nonton ya, yang saat ngambil rapot itu bapaknya yang datang gitu loh. Ada lah. Ada ya? Ada Tadi bapak. juga ada kok bapak yang ngambil. Nah, terus kamu gimana tuh? Lihat Ya bapak. biasa aja ya, paling bapak-bapaknya kan biasa kalau ibu-ibu itu ngambil rapot ketemu ibu-ibu yang lain kan ngobrol-ngobrol. Selain ngobrol-ngobrol adalah foto-foto. Jadi kan Ngerumpi gitu ya. nggak ngerumpi sih, kayak gimana anaknya nilainya bagus apa enggak gitu loh. Oh gitu ya. Yang kayak gitu. Oke. Jadi bagas tuh di belakang tuh. Lagi santai. Gas, kamu lulus ya? Wes, hebat. Nah, kalau bapak-bapak ngambil rapot bro, lo bayangin. Gue sih bukan yang nggak mau ya. Cuman mungkin bapak-bapak nih yang nonton ya bro, lo yang nonton. Terus di kolom komentar pengalaman lo ngambil rapot sebagai bapak ini itu gimana? Karena gue bisa ngebayangin bro, lo begitu masuk ke satu kelas atau ke aulanya atau di ruang tunggunya, lo cengok bro. Kenapa gue bilang cengok? Ya ibu-ibu yang lain pada ngerumpi, pada ngebahas, mungkin bikin arisan, bahas apa? Enggak sih. Kayak kalau tadi tuh kayak lebih kan temennya Bagas tuh ada yang dari TK sampai kelas 3. Oke. Ini kan satu sekolah. Oh, Terus tiba-tiba pindah sekolah gitu loh. Jadi ada yang pindah juga ya? ada yang pindah. Jadi Oh. sama mamanya dipindahin sekolah ke ya mungkin yang lebih dekat dengan rumahnya atau mungkin lebih menurut mamanya lebih bagus kan kayak gitu. Iya, iya. Jadi ya tadi lebih ngebahas kayak gitu yang oh kenapa pindah atau Mungkin orang tuanya pindah di mana, orang yang kayak tuanya gitu. mungkin pindah tugas ke kota lain ya gitu kan, itu bisa kayak jadi gitu. ya. Cuma karena sedih juga ya kalau karena gue dulu punya teman gue tuh setiap tahun tuh pindah sekolah terus. Jadi gue punya teman kalau SD tuh pasti kelas 6 aja tuh. Pas gue tanya pindah dari mana, dia bingung bro, tiap tahun pindah karena orang tuanya itu pindah-pindah tugasnya. Jadi dia mah nggak mau dia pindah. Gue bilang buset, terlalu duty terus ya. Oh tadi ada yang mau pindah juga ya? Iya, biasa temen sekelas dari TK 0 kecil, TKA, TKB, terus sayang kelas banget 1, ya. kelas 2, kelas 3, satu kelas terus. Kemarin dapat kabar pindah. Jadi ya kalau anak-anak kan biasanya ya, kalau anak-anak kan cuek-cuekan gitu lah, karena apalagi temennya yang pindah kan yang perempuan. Jadi ya oh ya sudah gitu. Mungkin kalau cowok lebih sedih ya. Karena dulu dia waktu TK pernah ngalamin, dia sudah punya teman deket, ternyata temennya pindah pas begitu Oh, iya. Dia masuk ketemu. kelas 1. Iya, jadi Bagas tuh TK ada deket banget sama temennya. Begitu dia masuk SD, temannya tuh pindah sekolah karena kemungkinan orang tuanya ada ditugasin ya, pindah kota lah gitu lah. Jadi harus mau nggak mau dong, masa anaknya di sini kan di Jakarta kan gitu. Nah, terus pas lagi ngambil rapot itu tuh kira-kira si Bagas ikut nggak sih ngambil rapot? Enggak ya? Ikut. Ikut ya. Nah di situ tuh apa sih ya? Biasanya tuh kan gurunya tuh ngejelasin ya. Ya, Anak kita tuh kalau di sekolah tuh begini, di dalam begini. Itu kenapa tuh? Gurunya cerita apa tentang Bagas? oh
emang dasar anaknya suka ngobrol kali ya. Kalau di rumah kan orangnya pendiam. Bagas ini kalau di rumah pendiam. Kalau di sekolah ternyata dia tuh kalau sama temennya suka ngobrol. Jadi tuh gurunya bilang, Mam, dia kan berempat nih berteman. Bagas, Cleo, Christian, sama Jackie. Oke. Ya, jadi kalau di Bagas tuh kalau di sekolah, even dia duduknya udah dijauh-jauhin sama gurunya, ntar ada aja tiba-tiba jadi lagi nih, jadi barengan lagi berempat. Nah, kalau sudah kumpul berempat tuh ngobrol yang ada. Entah itu ngobrolin apa namanya anak-anak ya, ngobrolin apa jadi ngobrolin kali ya. Cowok ya. Iya. Seputar cowok. Terus jadinya gurunya kadang-kadang udah dipisahin ketemu lagi, udah dipisahin ketemu lagi. Jadi ya sudah gitu loh. Makanya tadi dibilang Bagas kalau di kelas harus fokus, tidak boleh suka ngobrol gitu. Kalau 3 kan trio. Kalau 4 apa ya? 4 kuartet. Mereka trio kuek-kuek, kuartet kuek-kuek. Iya, jadi di sekolah ngobrol mulu ya Bagas ya. Biasa kali ya, kalau anak ya namanya anak laki ya. Kalau ngobrol kan di kelas pasti ngobrol sama temannya. Ya terkadang ya gitu sih sedikit agak kurang fokus dalam menerima pelajarannya ya. Cuman ya is okay lah ya di sekolahan itu. Oke, terus apa lagi ya? Biasanya kalau di sekolah kalau pas ngambil rapot, event ngambil rapot apa? Oh iya gue tanya, ada nggak lo lihat yang saat ngambil rapot, ya nggak tahu ya siapa ya, yang dimarahin sama orang tuanya ada nggak? Kamu lihat nggak? Nggak ada sih. Ada ya? Kayaknya orang tua sekarang tuh kayak, oh ya sudah, yang penting anak saya sekolahnya benar, ngikutin pelajaran, kayak gitu. Ya, Gak ya, diomelin? ya nggak tahu kalau di rumah ya. Kalau di sekolah sih nggak ada ya. Soalnya zamannya gue dulu bro, gue pernah ngambil rapot itu ngeliat temen gue diomelin sama orang tuanya bro. Wah ngeri juga bro. Bla 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 bla. Tapi sekarang kayaknya nggak ada lah ya. Nah mungkin ini pesan-pesan ya kali ya. Mungkin ini dari gue pribadi ya. Mungkin apa ya? Ya siapa sih yang nggak mau anaknya itu jadi juara kelas, anaknya paling nomor 1 di kelas, di sekolah, pintar dan segala macam ya. Cuman apa sih? Kalau kita sih berdua, terutama gue ya, ke anak itu tanya si Bagas itu, dia nggak pernah gue bebankan untuk lo harus dapat nilai sekian sebenarnya. Tapi gue ya sebenarnya apa ya? Klise sih ya orang bilang gitu ya. Kalau gue sih patokannya itu ya sama seperti ya kan kalau di Bagas itu di tempat sekolah anak gue itu ada nilai terendah ya, namanya KKM ya. Ya, semuanya sekarang kayaknya gitu sekarang deh. ada gitu semuanya ya. Semuanya rata-rata best. Kalau dia itu gue kasih tanggung jawab nilainya minimal di atas KKM. Jadi kalau KKM 80 ya nilainya 85 lah gitu loh. Jadi misalkan nilai 85. Dan itu gue kasih reward bos. Kalau gue tuh biasa kita kasih reward ya. Jadi kalau dapat nilainya sekian, you dapat sekian, dapat hadiah. Ada yang berupa money anak zaman sekarang. Karena dia buat beli apa namanya guys? Diamond. Jadi kan suka main game tuh, voucher game itu dia. Jadi dia kita kasih rewardnya seperti itu. Jadi buat anak kalian nih kalau saran gue ya memang ya selain kita dampingi saat proses belajar mengajarnya, ya jangan terlalu diituin ya. Tapi baik lagi ke orang tua. Tapi pada dasarnya apa ya, walaupun klise tapi namanya anak itu kan beda-beda ya bro. Ada yang jago di akademis, ada yang kurang gitu ya, ada yang tapi dia bagus di bidang satu lagi gitu loh. Ya kita sebagai orang tua harusnya lebih tahu ya, lebih paham. Terus apalagi saat ngambil rapot, ada momen apa lagi nggak sih? Perpisahan dong, biasanya kayak gitu kan. Kalau kenaikan kelas ganti guru ya? Enggak, ganti guru, cuma ya paling kemarin ya cuma ya itu foto-foto antara guru dan murid sama ngasih tanda kasih. Ada nangis-nangisan nggak sama gurunya? Nangis nggak guys? Nggak nangis. Iya karena kan kalau di SD itu tempat Bagas itu satu kelas satu guru gitu loh. Belum seperti kayak kuliah. Kalau kuliah kan masing-masing dosen itu beda-beda. Wah, sebetulnya kan juga ada guru yang
masing-masing sesuai dengan bidang pelajaran. Udah ada ya? Kelas Ada. Bagas ya? Bukan Kan satu cuma kelas satu guru ya? bukan, kalau Bagas itu kan satu kelas itu satu guru itu megang bahasa Indonesia, PPKN, matematika, sama SBDP 4 pelajaran. Oh, satu guru per Tapi pelajaran. untuk yang pelajaran kayak IT-nya, terus pelajaran olahraga, Itu beda ya? musik, bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Sunda, nah itu masing-masing. Oh, Kayak gitu. Jadi kayak kuliah juga bro, masing-masing itu ada ngajarinnya gitu. Berarti besok gurunya beda lagi ya? Ya, harusnya sih gurunya beda ya, karena emang dulu. Karena ya sama mungkin sama dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan satu yang megang kelas itu satu gitu loh. Tapi ya ntar dibagi Wali kelas, lagi. namanya itu Ya, wali wali kelasnya satu. Gitu. Ya lo wali kelas 1, tempat lo ada yang wali kelasnya 2 nggak? Jadi wali kelas ini tugasnya dia mengkoordinir lah satu kelas itu dari A sampai Z, misalnya macam-macam untuk misalnya nih Pengumuman sekolah. teman sekolah apapun. Kalau misalnya nih si Bagas atau Mama Bagas nih mau nginfoin ke gurunya kalau anaknya lagi ada halangan nggak masuk gitu kan, lagi sakit atau ada acara keluarga, itu bisa tugas wali kelas. Ya, tempat lu tugas wali kelasnya kayak gitu nggak? Tempat kalian nih anaknya nih. Kalau menurut kamu wali kelasnya Bagas asik atau enggak? Cewek cowok sih? Cewek namanya Ibu Vero. Oh, ibu-ibu ya. Ibu Vero namanya. Nah, Halo Ibu Vero, semoga nonton. Menurut kamu wali kelasnya Bagas asik ya? Bu Vero tuh asik nggak kan? ya oke lah, asik lah. Asik ya? Asik yang terpaksa sih. Asik lah, sekarang namanya wali kelas itu kan selain tugas dia mengajar, dia juga ya tadi yang gue bilang, dia harus apa ya, mengcover ya, bukan mengcover ya, mengkoordinir lah pokoknya dari A sampai Z tentang kelasnya di situ. Betul. Dan harus komunikatif. Jadi Komunikatif. antara orang tua sama guru, baik itu mau nanyain tentang sekolah, mau nanyain tentang anak, mau nanyain tentang pelajaran, bisa ada timbal baliknya ya, maksudnya. Timbal Oke lah gitu loh, ngomongnya nyambung, gampang gitu loh menginformasikan. Oke, jadi misalnya ada sesuatu kan pasti gurunya ada kegiatan di sekolah atau apapun yang berkaitan dengan sekolah, pasti gurunya itu sekarang kan wali kelasnya ya itu menyampaikan ya. Mungkin sekarang lebih enak tuh pakai grup, WA grup gitu ya. Ya semenjak masa-masa pandemi kan kita emang terbiasa pakai grup, pakai WA, jadinya Ya nggak pandemi berlanjut aja. gitu. Di zaman era sekarang kan grup juga nyampe ke orang tua kan. Kalau dulu kan Iya. harus bersurat. Tapi enaknya WA grup ya lu bisa tektokan, bisa nanya gitu. Kalau ada yang kurang jelas daripada harus datang ke sekolahannya kan, bisa tektokan juga. Tuh. Betul, kelasnya asik ya. Terus apa lagi tuh? Ya. Ngomongin ngambil rapor yang Iya. dekat yang paling apa tuh? Kalau abangnya sih ya sebelum dapat rapot dia kan nanya ini di mobil, gas gimana hari ini ngambil rapot, naik nggak? Naik lah katanya kan. Oh, dengan PD dia bro. Iya. Terus tapi kemarin dia cerita gini. Aku tuh pas di jalan masih belum mah. Begitu sudah deket sekolah, aduh, aku deg-degan kata gitu. Tapi begitu udah nerima rapot, ya sudah. Gitu. Emang anaknya terlalu cuek ya, santai jadi ya udahlah gitu kan. Jadi gitu bro, karena si Bagas itu tidak pernah kita bebankan untuk lu harus dapat ranking 1 atau lu nilainya mesti 100. Yang penting minimal di atas KKM. Jadi KKM-nya itu 8, ya lu harus nilainya minimal 85 lah. Terus kira-kira apalagi itu momen yang mendebarkan? Ya sudah. Kayaknya sih kalau buat anaknya yang menebarkan nggak, ya selain itu juga ya. Mungkin buat orang tuanya tuh ada yang menebarkan biasa pas lagi ngambil rapor. Makanya gue kadang-kadang Dapat Gak- surat nah surat bayar. itu dia yang menebarkan tuh surat cinta. Udah ngambil rapor, Ingat banyak yang harus dibayar. itu dia bro. Kalian gimana nih saat ngambil rapor, momen yang mendebarkan selain nilai anak anda itu pasti ya. Karena satu pasti yang namanya pasti ditanya nggak kayak gini, ibu anaknya besok mau masuk sini lagi nggak kalau masuk kelas ulang gitu. Ya enggak lah, dia udah tahu pokoknya dia sudah Pasti ditanya. Kalau nggak ditanya menyiapkan kan enggak. lebaran. Pasti ditanya dong kalau mau masuk. Enggak sih kemarin.
Ya enggak, lo ditanya lah, kalau mau masuk pasti ditanya lah, kalau nggak masuk ya nggak bakal ditanya kalau nggak lanjut. Itu namanya daftar ulang. Dan gue juga bingung ya bro. Oke lah sih daftar ulang karena untuk memutuskan bahwa oke, gue lanjut lagi di sekolah ini gitu loh, ya kan. Tapi yang gue bingung bayarnya bro. Kenapa? Pertanyaan gue, kenapa sih? Tolong kalian jawab ya. Mungkin bu guru, kepala sekolah, mungkin ya Pak Nadim nih, Makarin nih. Kan ini karena swasta ya, karena anak gue sekolahnya di swasta ya. Ya itu kebijakan masing. Kenapa sih setiap daftar ulang tuh bayar bro? Apa sih daftar ulang tuh bayar gitu loh? Karena gini loh, pasti ditanya, ibu anaknya besok kan di sini lagi kan, dia berarti harus daftar ulang kalau masuk sini. Dan kenapa itu bayar gitu loh? Itu loh, kenapa istis bayar gitu loh? Ya mungkin buat yang lain-lain ya, tapi kan tetap harus bayar. Harus itu. Baik lagi bro, harus ada bayar. Beli buku, seragam ya, ada ya? Ya, kalau seragamnya masih cukup sih nggak apa-apa. Ya, Cuma kalau- kan namanya anak kan makin dia naik kelasnya makin tinggi kan badannya juga semakin besar mengikuti Ya. pertumbuhan gitu kan. Jadi mau Badannya. nggak mau kan harus ganti gitu. Badannya kan pasti makin ya pertumbuhan ya. Terus juga mungkin baju kan juga udah lama kan juga sudah seragam udah apa sih ya, agak-agak belel ya, Warnanya. warna ya, belel lah ya, istilah kasar ya. Apalagi anak cowok kan pasti ya adanya pulang kotor di sini, kotor di situ. Jadi kan ya gitulah. Ya pasti kadang-kadang seragam juga harus beli. Kalau seragam kalau kenaikan kelas sih mungkin kalau yang masih ada nggak usah ya, masih bisa diirit-irit kasarnya. Tapi kalau buku kan harus beli bro, kan nggak mungkin beli bukunya kecuali mungkin yang kakak kelasnya masih ada ya. Tapi Iya. kayak nggak ada sekarang, kayak guru bukunya beda-beda ya. Dia kan ada apa sih modelnya Buku tuh? cetak. Sekarang kan dia kurikulumnya beda-beda. Kemarin iya, itu kurikulum sekarang itu. kalau yang Bagas ini nanti ke kelas 4 dia kurikulum Merdeka. Merdeka Nah, bro. aku belum tahu sih maksudnya dia tentang apa gitu loh. Tapi ya sistemnya beda dari yang kelas 3 ya. Itu. Berarti beda sama yang kelas 4 yang sebelumnya kali ya. Nah yang kelas 4 sebelumnya aku belum tahu kalau pakai kurikulum apa. Nah itu dia, berarti otomatis bukunya tuh beli. Kan kalau kurikulumnya sama, jadi kita beli second ya. Sama kakak kelasnya Bagas, kan udah gak dipakai tuh. Bisa kita beli second, tapi kalau enggak, otomatis beli baru bro. Bayangin kalau satu buku harganya 100.000 aja. Ada berapa buku pelajarannya? Tapi itulah tugas kita mau tidak mau. Ya. Ya mudah-mudahan bisa di kredit bro. Dicicil. Tapi ini penting juga loh, dicicil loh. Kan dulu kan suka ada tuh meme tuh kayak ke Pak Menteri itu kan, Pak biar sekolah bisa ada cashbacknya enggak gitu loh. Nah, Pak Menteri kan katanya kan dia pegang apa ya, perusahaan ojek online ya. Ada cashbacknya enggak bayar sekolah, tapi kan perlu juga tuh kalau ada cashbacknya kan asik ya. Oke, terus itu bisa mendebarkan tuh buat orang tua tuh harus membayar itu pasti repot ya di bulan ini. Apalagi yang lulus, mau masuk kuliah, mau masuk pindah sekolah itu kan pasti kosnya lumayan lah ya. Iya. Sekalipun kalian masuk negeri ya, sekolah negeri itu juga pasti ada kos yang harus dikeluarkan. Minimal kalau kalian itu harus ya kayak tadi bro, beli baju, beli seragam ya, beli seragam, beli buku, terus apalagi ya, sepatu ya. Siapa lagi lah pernak-pernik sekolah lah tulis gitu-gitu kan, itu kos juga ya bro. Jadi nggak cukup murah gitu loh. Ada lah yang kos dikeluarkan di situ kan. Tuh. Apalagi tuh biasanya. Ya. Siap-siap naik kelas 4. Ngajarin lebih kuat. Oke, sekarang anak gua si Bagas sudah di kelas 4 ya. SD bro. Kelas 4 SD. Kita lihat pelajarannya seperti apa, dan mudah-mudahan sih berharapnya bertahan lah, maksudnya lebih meningkat. Kalau gue sih nggak panjang-panjang ya guys, minimal di atas KKM nilainya. Jadi paling nggak bener bro kata orang-orang, yang penting naik kelas aja bro, karena kalau sampai tinggal kelas atau kan kasihan juga, selain kasihan ke anaknya, kasihan gue juga bro, bayarnya double. Ya kan, apalagi subscriber belum sampai 1 juta subscriber bro, kalau dukung gue sampai 1 juta subscriber. Oke, Francis, kalian bisa tulis di kolom komentar, ceritain dong pengalaman kalian saat ngambil rapot di hari ini, ngambil rapot itu seperti apa, terus kira-kira harapannya untuk apa ya,
dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa kedepannya, harapan kalian tuh pengen kayak gimana sih gitu. Atau kurikulumnya kayak gimana, atau apapun kayak gimana, apapun itu kalian tuliskan di kolom komentar, bebas-bebas saja. Siapa tahu itu dibaca sama Pak Menteri, Mas Menteri, atau syukur dibaca sama Presiden, bro. Ya kan, bisa di follow up. Oke, sampai sini dulu obrolan kita di Laki Bini. Gua lakinya, Gue bininya. bininya. Oh, keras galak banget bro. Oke, Francis, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di program Laki Bini. Jangan lupa, bro, Francis, sehat selalu, dan jangan lupa di like, subscribe. Dukung channel kita tembus minimal 1 juta subscribe. Bye-bye.